Pencemaran bakteri biasanya berasal dari berbagai kegiatan manusia, mulai dari limbah rumah tangga, sanitasi yang buruk, hingga aktivitas mandi, mencuci, dan membuang sampah langsung ke sungai. Beberapa bakteri patogen yang sering ditemukan yaitu E. coli yang berasal dari kotoran manusia dan hewan, Salmonella, serta Vibrio cholerae. Jika konsentrasi bakteri-bakteri ini tinggi, air di sungai dan danau sudah tidak layak lagi digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Cirinya bisa dilihat dari air yang keruh, berbau tidak sedap, munculnya endapan organik, atau meningkatnya pertumbuhan mikroorganisme yang membuat air tampak kehijauan. Pencemaran bakteri tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia. Air yang terkontaminasi dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti diare, infeksi pada pencernaan, tifus maupun kolera. Nah, gejala-gejala seperti demam, muntah, dan dehidrasi sering terjadi setelah seseorang ini dia mengonsumsi atau bersentuhan dengan air yang terkontaminasi. Oleh karena itu penting untuk kita ketahui bahwa kita tidak boleh menggunakan air danau ataupun air sungai secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Ada beberapa cara untuk mengatasi pencemaran bakteri pada air sungai dan danau. Yang pertama adalah pengolahan air sederhana seperti menyaring air dengan pasir atau kain bersih. Kemudian merebus air sampai mendidih minimal 1 menit. Proses ini efektif untuk membunuh bakteri patogen. Yang kedua dapat dilakukan secara teknis yaitu dengan disinfeksi, misalnya menggunakan klorin, sinar UV, atau ozon. Selain itu, fitoremediasi menggunakan tanaman air seperti eceng gondok dapat membantu penyerapan polutan organik. Di tingkat masyarakat dan pemerintah diperlukan pembangunan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuang limbah dan tinja secara langsung ke air sungai. Upaya pencegahan ini penting untuk menjaga kualitas air jangka panjang. Nah, cemaran bakteri di sungai dan di danau itu beneran serius loh. Karena itu langsung ngaruh ke kesehatan kita dan lingkungan sekitar kita. Kadang air tuh kelihatan tuh oke banget, tapi sebenarnya itu banyak bakterinya dan itu bisa bikin penyakit. Makanya penting banget nih ada pengolahan air yang benar, sanitasi yang lebih baik, dan kesadaran dari kita semua. Bukan cuma tugas pemerintah aja, tapi dari kita juga gimana jaga kebersihan dan gak buang sampah sembarangan. Yuk sama-sama kita jaga sungai dan danau biar tetap bersih dan aman. Soalnya kalau air rusak, yang rugi ya kita sendiri. Kita bisa mulai dari hal kecil dulu nih. Kita bisa bantu lingkungan sekitar kita jadi lebih sehat.